tutorial web SPP sekolah menggunakan framework CI4. Kali ini kita masuk pada tahapan ke-24 sampai dengan 28. Di sini kita akan membuat fungsi delete, update, dan save edit untuk tabel siswa, kelas, petugas, pembayaran, dan juga SPP. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita masuk ke file project milik kita. Kemudian kita sistem di controller bagian sppAdmin.php dan membuat fungsi delete. Untuk scriptnya saya membuat kita copy dari yang sebelumnya sudah saya siapkan. Kita copy terlebih dahulu. Nah, di bagian ini kita ambil dari public function hapus siswa. Nah, seperti itu, copy dan kemudian paste. Nah, yang pertama ini adalah hapus siswa. Ini gunanya untuk menghapus data yang ada di tabel siswa. Nah, di dalam public function hapus siswa ini terdapat string list siswa model delete. Itu artinya buah sintak atau perintah untuk memanggil fungsi delete yang merupakan bawaan dari Fabric. Kemudian session set flash data pesan data berhasil dihapus, sebuah data pesan data berhasil dihapus ketika kita sudah melakukan eksekusi. Kemudian return redirect itu adalah sebuah perintah untuk memanggil file view bernama siswa. Kemudian setelah itu kita copy public function hapus siswa ini untuk membuat fungsi-fungsi tabel yang lain. Di sini kita copy paste dulu. Jika sudah seperti itu, kemudian kita sesuaikan dengan nama tabel, ada hapus kelas, hapus petugas, hapus pembayaran, dan yang terakhir hapus SPP. Ini kita sedang membuat fungsi delete untuk kelima tabel tersebut. Sini kita rapihkan agar sedikit berjarak untuk memisahkan fungsi tersebut. Nah, jika sudah seperti itu, ini kita sudah berhasil membuat fungsi delete. Untuk mengecek fungsi hapus ini atau delete ini, kita bisa lihat view di masing-masing tabel. Di sini ada from action, ini untuk mengambil berupa delete yang terdapat sudah diberikan roots-nya. Nah, ini nantinya akan berisi delete dari tombol delete. Ini dari tabel siswa. Kemudian detail kelas. Nah, di sini juga terdapat codingan untuk menciptakan sebuah tombol delete pada tabel kelas. Setelah itu di detail pembayaran juga sudah disiapkan from action untuk menciptakan tombol delete. Kemudian detail petugas. Nah, jadi tombol update dan delete ini terletak di bagian detail seperti itu. Bukan lagi di home tetapi sudah masuk ke detail. Setelah kita menciptakan tombol delete seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kita buat roots. Roots ini sebuah hyperlink atau sebuah alamat URL yang digunakan untuk menghubungkan antara halaman satu dengan halaman yang lain. Setelah itu kita copy roots yang sudah ada di sini. Kemudian kita atur atau sesuaikan. Post di sini kita ganti dengan delete, yaitu bermaksud untuk roots berupa delete. Kemudian admin, siswa, dan hapus. Ini adalah kita ketikkan terlebih dahulu .2 num. Ini adalah sebuah segmen yang bersangkutan yaitu berupa angka. Kemudian SPP admin, save SPP-nya kita ganti dengan nama hapus sesuai functionnya. Jika sudah seperti itu, kita sisipkan di ujungnya yaitu string 1.
Nah, ini ada karena terdapat sebuah segmen, yaitu num. Kemudian di bawahnya kita berikan roots untuk masing-masing tabel. Di sini kita sisipkan nama tabelnya. Ada siswa, kelas, petugas, pembayaran, dan SPP. Nah, dan di sini kita jangan lupa tambahkan itu hapus kelas, hapus pembayaran, hapus petugas, hapus pembayaran, dan hapus SPP ya. Nah, perlu diperhatikan admin siswa ini akan selalu disisipkan di setiap tombol delete di bagian from action, atau di dalam from action ini terdapat alamat yang dituju berupa admin tabel hapus tabel di bagian rootsnya. Nah, jadi terdapat bagian rootsnya yang terdapat sudah kita buat tadi seperti itu. Nah, kemudian terdapat hapus siswa, hapus kelas, hapus petugas, hapus pembayaran, dan disesuaikan dengan SPP admin ini. Sesuaikan dengan fungsi. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian setelah kita membuat function delete ini, kita langkah selanjutnya akan membuat update. Kita copy dari yang sudah ada, artinya yaitu public function get ubah siswa atau tabelnya. Nah, get ubah siswa ini merupakan function yaitu update untuk melakukan perubahan atau pengubahan atau pengeditan data siswa seperti itu. Di sini ada echo JOSN. Di sini merupakan script. Itu adalah script singkatan JavaScript Object Notation. Encode di siswa model get siswa. Nah, ini kita akan membuat JavaScript untuk perubahan datanya beserta modal seperti itu. Buat function detail untuk tabel yang lain dengan cara sesuaikan dari hasil nge-copy. Setelah kita membuat function update admin, langkah selanjutnya yaitu akan membuat file JavaScript di bagian folder disk. Kita new file, kita beri nama script siswa dengan format JS seperti itu, karena ini merupakan bahasa JavaScript. Script siswa itu untuk tabel siswa, kemudian tabel kelas untuk kelas, tabel petugas untuk petugas, dan tabel pembayaran untuk pembayaran. Juga tabel SPP untuk SPP. Kemudian kita isi bagian dalamnya. Kita ambil sebuah codingan yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Kita copy terlebih dahulu dan kemudian paste di sini seperti itu. Nah, di sini ada string function dalam bahasa pemrograman JavaScript. Penulisannya berbeda, diawali dengan tanda string, buka kurung, function, buka kurung, tutup kurung, kemudian kurawal, baru. Di dalam function ini terdapat dua eksekusi atau dua aksi. Itu ada tombol tambah data dan tampil model ubah. Dimana ketika kita mengklik tombol tambah data ini, di bawahnya ada konsol log tombol tambah jalan untuk mengecek apakah ini jalan atau tidak. Ketika kita mengklik tombol tambah data, maka akan muncul judul modal, tambah data peserta didik, kemudian ada tampil modal ubah. Ketika diklik akan konsol lognya oke, artinya berjalan. Ini hanya untuk mengecek. Dengan judul modalnya itu ubah data peserta didik. Nah, di
bawahnya ada ATTR atau yang disebut dengan atribut yang berada di from action. From action ini berada di localhost 8080 admin siswa save ubah. Itu merupakan alamat URL ini yang akan ditampilkan di bagian siswa. Nah, kemudian di bawahnya ada Ajax. Ajax ini berisi file-file yang akan ditempelkan di bagian ubah data. Ubah data siswa seperti didik, seperti itu tuh. Jadi di bagian ubahnya itu sudah terisi atau tertera menggunakan Ajax ini, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita isi dari sini, kita sesuaikan bisa berdasarkan datanya. Nah, di sini ada script kelas. Nah, di sini yang diubahnya yaitu aksinya menjadi tombol data kelas yang tadinya hanya tombol tambah data saja. Untuk membedakan fungsi data dengan yang lainnya. Nah, ini hanya ditambahkan ujungnya kelas atau tabelnya supaya berbeda dengan yang lain, tidak keliru. Tidak keliru atau tidak ada kesalahan. Dan juga ini alamat URL-nya. Quotes-nya itu kita sesuaikan, kemudian kita akan membuat roots, set ubah dan ambil ubah sesuai yang ada di sini. Bagian Ajax ini perlu kita perhatikan, itu disesuaikan dengan file yang ada di masing-masing tabel. Seperti di sini ada ID kelas, nama kelas, dan kompetensi keahlian. Keahlian ini harus sesuai dengan tabel yang di bagian modal nanti. Nah, yang biru itu disesuaikan dengan name yang ada di modalnya. Kemudian di script pembayaran, ini kita tambahkan di setiap ujung modal disesuaikan dengan nama tabelnya. Yang perlu diganti hanya beberapa data saja. Nah, dan ini kita sesuaikan dengan nama tabelnya. Nah, yang paling utama ini adalah sebuah file ini disesuaikan dengan nama tabelnya. Nah, ID pembayaran, ID petugas, ID siswa, ID SPP, kita di sini ketik tanggal bayar, bulan bayar, tahun dibayar, dan jumlah bayar. Jika sudah di pembayaran, kita beralih ke script petugas. Nah, ini juga sama, hanya mengubah dan menambahkan di setiap ujungnya dengan petugas sintak tertentu yang terpentingnya saja, yaitu tombol tambah data petugas, tampil modal, ubah petugas, dan yang akan ditampilkannya. Kemudian di ID petugas, ini di file-filenya disesuaikan dengan yang ada di tabel petugas. Filenya itu ada username, password, nama petugas, dan level. Nah, jika ada sisa seperti ini kita hapus saja. Dan yang ini kita sesuaikan. Nah, kemudian kita beralih ke script SPP.
tombol tambah data SPP, judul modal SPP, tampil modal ubah SPP, judul modal SPP, ubah data SPP, dan ini diganti menjadi SPP. Kemudian sama di sini juga, kemudian di file-filenya kita sesuaikan, ada ID SPP, tahun, dan nominal. Kemudian yang pinggirnya juga kita ubah, sesuaikan, dan sisanya kita hapus saja. Setelah kita membuat JavaScript masing-masing tabel, kemudian kita masuk ke template PHP, bagian view. Di sini kita sisipkan bagian script untuk memanggil JavaScript tadi. Nah, caranya ini sudah saya siapkan di sini. Kita copy satu saja sebagai sampel. Nah, di sini script src, script search dengan alamat dari bahasa JavaScript tadi. Itu ada di folder di script siswa.js. Nah, kita copy saja 5 ya. Kemudian kita ubah dan sesuaikan script kelas, script petugas, script pembayaran, dan script SPP. Nah, setelah kita menyisipkan JavaScript, disimpan di template PHP ini, kemudian selanjutnya kita akan membuat modal di bagian detail masing-masing tabel. Yang pertama ada detail kelas. Nah, dan modalnya harus sama sesuai modal yang ada di home kelas. Kita copy dan paste di sini. Nah, di sini ada beberapa yang perlu disesuaikan. ID-nya from modal kelas, sesuai dengan yang ada di JavaScript. Nah, ini sangat berhubungan dengan JavaScript yang kita buat tadi. Kita sudah membuat JavaScript yang tadinya roots, kita hapus dan kosongkan. Kemudian name dan ID sesuaikan. Itu harus berisi dengan ada di JavaScript, yaitu ID kelas. Nah, titik-titik ini untuk mengetahui apakah browser itu sesuai berjalan JavaScript atau tidak, berdasarkan codingan yang berada di JavaScript. Nah, tidak JavaScript kita gunakan titik-titik saja untuk membedakan. Kemudian di sini ada tampil modal kelas. Mohon maaf, tampil modal ubah kelas. Ini sudah sesuai dengan yang ada di JavaScript. Insya Allah aman. Kemudian data target, ini ada tempelkan supaya tertempel data-datanya. Sudah seperti itu, sudah benar. Kemudian kita beralih ke detail pembayaran. Ini kita copy sebuah form modal dari home pembayaran, kita copy dan paste. Nah, di sini kita sesuaikan, ini belum diganti menjadi form modal pembayaran. Jika sudah diganti menjadi form modal pembayaran, maka itu sesuai yang ada di JavaScript. Form modal di sini juga ditambahkan menjadi form modal pembayaran. Ini tujuannya untuk menghindari error. Kemudian judul pembayaran, ini tambahkan titik-titik saja.
agar berbeda dengan yang di JavaScript. Kemudian form action-nya dikosongkan dan ID-nya disesuaikan. Nah, jika sudah seperti itu, maka sudah benar. Kemudian kita beralih lagi ke detail petugas. Di detail petugas ini kita copy lagi dari modal home petugas. Nah, dari sini kita copy, kemudian paste, kemudian tambahkan menjadi form modal petugas. Seperti sebelumnya saya mengganti beberapa yang pentingnya saja. Modal petugasnya kita titik-titikkan saja. Form actionnya kita hapus, kemudian ID-nya kita sesuaikan. Ada yang menghapusnya karena tidak mengaruh. Kemudian kita di detail siswa kita copy lagi dari home siswa. Nah, ini sudah form modal, judul modal, karena data siswa tadi di JavaScript itu memang sudah seperti itu, form modal dan judul modal saja. Ini hanya ID-nya saja yang perlu disamakan, yaitu ID siswa. Seperti biasa di judul modal ini kita titik-titikkan saja. Nah, setelah itu kita beralih ke detail SPP, karena yang di detail siswa itu sudah benar. Di detail SPP juga sama, kita copy dari home SPP. Sectionnya kita hapus saja salah satu, kenapa ada dua ya? Maaf, keliru. Kemudian kita copy di detail SPP-nya. Nah, ini sudah sesuai. Nah, seperti ini berarti sudah sesuai. Ini artinya sudah sesuai dan benar. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat function edit save atau menyimpan perubahan data. Yang sudah dirubah itu akan disimpan atau save edit. Di sini saya akan membuat sebuah function yaitu save ubah data atau mengubah save nama tabel seperti itu. Jadi ini tujuannya yaitu kita akan menjalankan fungsi ubah dari JavaScript tadi. Menyimpan data yang sudah dirubah seperti itu. Agar lebih cepat caranya, di sini saya akan mengambil data atau mengambil codingan function untuk function save ubahnya. Di sini kita copy saja. Kemudian paste di sini. Jadi di sini itu ada public function save ubah siswa, yaitu menyimpan data yang sudah diubah atau save editnya. Nah, di dalam ini model save, dan save itu kan bawaan dari pabrik, jadi tidak boleh diganti nomornya. Nah, ID di sini disesuaikan dengan yang ada di database. Nah, kemudian kita paste, kita itu file-filenya saja itu disesuaikan saja. Ada this request set bar itu untuk mengambil file atau nama. Nah, ininya kita sesuaikan. Jadi save ubah kelas, stringnya juga kita ubah menjadi kelas model ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada session set flash data atau pesan yang berhasil dirubah ketika melakukan ketika kita nampil ke halamannya.
akan muncul sebuah pesan berupa berhasil dirubah seperti itu. Kemudian di bawahnya ada public function save ubah agar cepat kita copy paste lagi seperti yang sebelumnya dari sebuah codingan yang sudah saya siapkan. Proses lebih cepat. Penjelasannya sama ya seperti yang sebelumnya, hanya mengubah sesuai dengan tabelnya saja. Lihat lagi untuk function save ubah petugas, caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian jika sudah, kita copy paste lagi dan untuk save ubah pembayaran. Sudah, kita copy paste lagi dengan cara selanjutnya untuk save ubah SPP. Sudah, kita cek public function save ubah siswa sudah. Public function save ubah kelas sudah. Public function save ubah petugas sudah. Public function save SPP juga sudah. Setelah kita membuat function ubahnya, kemudian kita roots. Yang pertama kita akan membuat roots. Ini kita belum menambahkan ambil ubah atau post, itu fungsinya untuk menampilkan. Kemudian hapus siswanya itu diganti menjadi get ubah siswa sesuai yang ada di SPP admin. Kemudian kita copy paste 5 dan sesuaikan dengan filenya. Setelah kita membuat roots untuk update, kemudian selanjutnya kita membuat untuk menyimpan, yaitu save. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy, lalu kita paste 5 ya. Kemudian kita ubah sesuai dengan fill atau tabelnya. Nah, akhirnya kita sudah selesai membuat fungsi delete, update, dan save edit. Nah, kemudian kita akan mengecek keberhasilannya tentunya di web browser. Ketikkan localhost 8080/admin. Nah, kemudian kita cek satu persatu. Kita cek di data petugas dulu. Misalnya di data Fitri ini kita akan menghapusnya, maka klik delete. Oke. Maka akan muncul seperti ini, sebuah pesan di bagiannya, yaitu data berhasil dihapus. Nah, seperti itu, maka akan hilang data Fitrinya. Kemudian kita akan mencoba di data update. Nah, ini merupakan modal yang disebut JavaScript. Jadi sudah tertempel data-data yang sudah diubahnya, seperti itu. Misalnya kita akan merubah datanya menjadi AC, P-nya banyak, seperti ini. Maka di username-nya akan muncul seperti yang kita ubah tadi, seperti itu. Kemudian di detail siswa kita hapus. Nah, seperti itu. Kemudian datanya hilang. Kemudian seperti itu. Kita akan mengubahnya kelasnya ini menjadi kelas 12. Selamat 5 itu diganti namanya menjadi misalnya Darius, seperti itu. Ketika kita mengklik ubah data, maka pesan data berhasil diubah, seperti itu. Kemudian data kelas kita akan mencoba menghapus. Kita klik
terlebih dahulu detailnya, lalu kita delete, kita hapus, itu kita klik OK, maka akan muncul data berhasil dihapus. Kemudian kita akan mencoba mengubah, kita klik update, dari TKRO kita ganti menjadi RPL seperti ini. Kemudian kita klik ubah data, maka akan muncul seperti ini pesan, yaitu data berhasil diubah. Kemudian di data SPP kita akan mencoba mengklik detail dan kita hapus, maka akan muncul data berhasil dihapus seperti itu. Itu sudah berhasil. Kemudian kita akan mengklik detail lagi, lalu mengupdate-nya atau merubahnya, kita ganti nominalnya, kita tambahkan, kita menjadi seperti itu, dan ada pesan data berhasil diubah, berarti itu sudah berhasil. Kemudian di pembayaran kita klik detail, lalu kita mencoba untuk delete, oke, lalu pesan data berhasil dihapus, lalu kita mencoba detail lagi, kita akan mencoba mengubahnya, klik update, kita ketikkan di tanggal, merubahnya, di bulannya kita ganti menjadi Maret, lalu kita ubah data, maka data akan muncul data berhasil diubah seperti itu. Dicukupkan video tutorial dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.